Disampaikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Perguruan Tinggi Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Yani. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil video luaran PMP 2 di SD Muhammadiyah Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Nah anak-anak, kita berjumpa lagi di kelas pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah ibu bagikan di WhatsApp group ya. Nah anak-anak, siapa yang masih ingat nih kita minggu lalu telah belajar apa? Ya benar, minggu lalu kita telah menyelesaikan pembelajaran di tema 1. Hari ini ibu akan melanjutkan pembelajaran di tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1, materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Belum tahu? Baiklah, kalau belum tahu nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Nah anak-anak, sekarang kita masih berjumpa secara daring. Ibu harap anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran, oke? Oh ya, jangan lupa anak-anak harus rajin berolahraga dan tetap jaga kesehatan agar tubuh kita tetap fit. Bisa dipahami anak-anak? Nah anak-anak, seperti yang sudah ibu bilang tadi, hari ini kita akan belajar materi pembelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks dongeng. Nah diharapkan capaian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak mampu menentukan pesan moral yang terdapat dalam teks dongeng yang akan ibu sajikan. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah sebelum itu, ibu ingin bertanya kepada anak-anak, siapa yang suka membaca dongeng? Ya, bagus sekali. Suka membaca ya anak-anak ibu. Nah, tahukah anak-anak, mendengarkan atau membaca dongeng itu ternyata sangat menyenangkan. Dan perlu anak-anak tahu, Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya cerita yang dibanggakan. Nah, di sini ibu mempunyai contoh dongeng. Dongeng apa ini anak-anak? Ya, benar sekali, kancil dan buaya.
Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu dongeng. Nah, dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi, tidak nyata, atau bersifat hayalan. Nah, dongeng ini merupakan bentuk cerita tradisional atau juga cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang, yang mempunyai fungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan juga sebagai hiburan. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh dongeng yang ada di Indonesia. Ada maling kundang, buaya kecil yang baik hati, Kusina dan si tikus, Andi-andi lumut, Roro Jonggrang, bawang merah, dan bawang putih. Dan masih banyak lagi dongeng-dongeng di Nusantara. Nah, selain itu, dalam sebuah dongeng ternyata memiliki unsur intrinsik atau unsur yang terdapat dalam sebuah dongeng itu sendiri. Nah, akan kita pelajari. Yang pertama ada tema. Nah, tema sendiri merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Yang kedua ada latar. Nah, latar itu bisa disebut setting, yang merupakan ada latar ruang, latar waktu, latar suasana, itu. Yang ketiga alur. Nah, alur itu bisa dikatakan sebagai plot, yang merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Lalu yang keempat ada tokoh. Nah, tokoh itu merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Nah, yang kelima ada penokohan. Nah, penokohan sendiri merupakan watak, sikap, sifat atau kondisi fisik dalam karakter. Yang keenam ada sudut pandang. Nah, sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir ada amanat atau pesan moral. Nah, amanat itu merupakan pesan yang ingin disampaikan seorang penulis kepada seorang pembaca. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama dongeng di bawah ini. Si kura-kura yang sombong. Seekor kura-kura sombong, merasa dirinya lebih pantas terbang dibanding berenang dan jengkel karena tempurungnya yang sangat. Dia pun selalu kesal ketika melihat burung-burung yang terbang bebas di langit. Suatu hari, kura-kura memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang, dan si angsa mengumpulkan kura-kura berpegangan pada sebatang kayu. Batang kayu tersebut pun kemudian diangkat oleh angsa dan dibawa terbang. Sayangnya, genggaman tangan kura-kura melemah dan dia jatuh dengan keras. Untungnya kura-kura selamat karena keberadaan tempurung yang paling ia benci. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan bersama-sama ya. Nah, jenis cerita apa yang telah kita baca anak-anak? Ya, benar sekali. Jenis cerita yang kita baca adalah cerita dongeng yang berupa fase. Yang kedua, siapa tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Ya, benar sekali. Ada angsa dan kura-kura. Lalu yang terakhir, pesan moral apa yang dapat dipetik dari cerita tersebut? Ya, lucu. Dari dongeng tersebut dapat mengajarkan kita bahwa sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain. Karena setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rizky Barifaki dari kelas 5A. Pesan saya selama diajar oleh mahasiswa PLP 2 sangat menarik dan bisa dipahami. Nama saya Naura, saya dari kelas 5C. Pesan saya terhadap kakak-kakak PLP 2 selama mengajar mengenalkan seru dan mudah dipahami. Terima kasih, Bapak.
Muhammad Reza Arsyida Fajri, Sarjana Pendidikan, akan menyampaikan sesuatu tentang review tentang anak-anak PLP atau mahasiswa PLP dari kampus UAD tahun 2022 yang bertempat di SD Muhammadiyah Sleman ini. Untuk kesan-kesannya dari kami pribadi SD Muhammadiyah Sleman, alhamdulillah sangat terbantu sekali karena anak-anak mahasiswa UAD PLP tahun 2022 ini alhamdulillah sangat aktif, baik dalam istilahnya untuk membantu kerja guru, menggantikan guru yang kosong, itu sangat entengan, sangat istilahnya sangat mau membantu dalam pekerjaan kami sebagai guru. Seperti itu untuk pesannya, dan saat mengajar pun alhamdulillah sudah banyak sekali sebagian besar mahasiswa PLP tahun 2022 ini sudah memiliki istilahnya memiliki sangu atau memiliki kemampuan dalam mengajar, baik itu wibawanya sudah dapat, terus materi juga sudah mulai menguasai. Seperti itu, walaupun masih ada beberapa materi yang mungkin masih perlu dibenahi. Namanya belajar pasti ada sebuah kesalahan. Untuk pesannya lebih ditingkatkan lagi dalam penguasaan kelas. Jadi sebelum masuk kelas, guru itu kan sebagai contoh. Jadi kalau bisa untuk penguasaan materi memang benar-benar terkuasai, sehingga ketika kita mengajar kita itu bisa lepas buku. Kalau tidak malah bisa menambahi materi yang belum ada di buku. Jangan textbook sekali, jangan terlalu video sekali ataupun PowerPoint sekali. Jadi anak-anak SD terutama dia akan lebih istilahnya lebih termotivasi atau lebih suka ketika melihat gurunya saat di kelas itu menguasai materi, tidak gelagapan, tidak istilahnya tidak gagu, tidak gagap saat di depan kelas. Itu mungkin yang perlu dibenahi untuk mahasiswa PLP tahun 2022 ini, supaya besok ketika sudah istilahnya terjun langsung menjadi seorang guru, supaya menjadi guru yang istilahnya diidolakan oleh anak didiknya, sehingga menyampaikan materi pun dengan senang dan anak didiknya bisa menerima dengan senang juga. Untuk istilahnya untuk terakhir, harapannya untuk PLP 2022 untuk PLP UAD mungkin bisa diteruskan lagi dari tahun ke tahun. Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan UAD dan alhamdulillah mahasiswanya juga bagus-bagus. Harapan kami tahun depannya lagi masih bisa kerjasama lagi, dan mungkin untuk istilahnya kerjasama ini tidak putus. Dan untuk mungkin mahasiswanya kalau yang sudah PLP di sini, mungkin besok kalau ada lowongan apa-apa mungkin bisa menghubungi ke sini lagi, bisa gabung dengan keluarga SD Muhammadiyah Sleman lagi. Yang jelas harapan kami istilahnya bisa terjalinlah silaturahmi seterusnya, walaupun PLP sudah selesai itu masih bisa terjalin silaturahmi, dan tahun-tahun berikutnya bisa PLP di SD Muhammadiyah Sleman lagi, karena kami sangat terbantu, kami sangat senang bisa menerima mahasiswa PLP UAD dari tahun ke tahun. Itu alhamdulillah PLP UAD mahasiswanya sangat bagus sekali. Kami pribadi melihatnya seperti itu, dan harapan lagi adalah karena PLP ini adalah kader Muhammadiyah, ya semoga saja besok tetap di jalurnya Muhammadiyah dan bisa istilahnya ikut mengembangkan sekolah-sekolah Muhammadiyah, walaupun tidak yang favorit tapi yang pinggiran tetap kita sebagai guru, sebagai kader Muhammadiyah dari UAD juga bisa istilahnya mengembangkan bersama-sama organisasi Muhammadiyah. Sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.